kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya maaf mengganggu waktunya. Tidak pas jam istirahat lah. Luar biasa SD Lampir Kidul 2 SD Lampir Lor ini sangat asri dan rindang. Saya suka dari kesan pertama masuk tadi ya, banyak buah-buahnya mangga-mangga itu. Siap panen Mbak Ika. Betul sekali. Ya. Gimana Mbak Ika, ada yang bisa dibantu? Ini saya ada tugas CGP untuk wawancara ke kepala sekolah begitu dari sekolah lain. Saya ingin tahu Pak. Gimana? Ini ada yang bisa dibantu? Gini Pak, ini kan ada beberapa sekolah itu punya semacam situasi yang mungkin dilema gitu. Sekolah satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Nah kalau di sekolah Bapak ini bagaimana biasanya Anda mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Anda? Iya betul ya. Jadi pasti ada Mbak di setiap sekolah, termasuk di sini. Saya juga bertugas di sini. Tentunya saya selalu pemimpin yang membersamai teman guru. Ada satu yang memang menjadikan dilema etika dan juga ada yang memang menjadikan bujukan moral. Cuma bagaimana kita bisa menempatkan pada posisinya kita masing-masing, mana sih yang harus kita ambil sehingga keputusannya ya bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Oh begitu. Ya. Baik Bapak. Kemudian bisakah Bapak menceritakan bagaimana Anda biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus, nanti bisa diceritakan kasusnya seperti apa, di mana ada dua kepentingan nih, tapi sama-sama benar gitu. Kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini kan sangat kadang saya juga menurut saya itu membingungkan gitu. Bagaimana Bapak menghadapi hal tersebut? Iya betul. Jadi saya baru saja nih belum lama menjumpai, dan bagi saya memang juga ada hal yang unik, tapi juga saya mencoba ya untuk bisa mencari solusi yang bisa tepat gitu. Di sini tuh ada dua orang tua siswa. Jadi gini, dia merasa mendatangi kami langsung sini, merasa keberatan kalau anaknya dipulangkan siang karena ada jam tambahan. Nah, kenapa? Alasannya karena kecapean. Dia butuh istirahat karena untuk kegiatan pembiasaan sore gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya juga kaget. Tapi di salah satu sisi bahwa kepentingan sekolah untuk membimbing, karena dua anak ini memang saya pandang kurang, sehingga perlu jam tambahan. Tidak bayar ya Pak, gratis, tidak membayar. Terus di sisi lain tadi bahwa anak butuh jam istirahat ketika siang, katanya kalau nggak istirahat sakit. Nah itu menjadi suatu dilema yang bagi saya, wah ini bagaimana ya cara saya dapat solusi yang baik. Luar biasa ya permasalahannya. Padahal sekolah sudah memfasilitasi gratis ya, orang tua masih tidak mau. Gurunya juga luar biasa dedikasinya. Baik, apakah Anda memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Anda ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Coba bisa sharing kepada saya bagaimana prosesnya gitu. Betul. Ketika setelah itu maka saya observasi dulu kepada guru kelasnya, betul enggak bagaimana jamnya. Itu memang betul. Setelah saya observasi sama guru, memang betul kedua siswa itu ada keterlambatan belajar dalam hal membaca khususnya, sehingga perlu jam tambahan, dan itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua siswa. Nah, setelah itu maka langkah berikutnya saya memang mengundang khusus. Saya mengundang orang tua tersebut untuk berduduk bersama. Apakah yakin memang alasannya betul? Karena kalau itu memang alasan seperti itu, maka langkah berikutnya saya mencoba untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa memang kami sekolah sudah berusaha memberikan edukasi jam tambahan, dan pihak orang tua memang menolak. Dengan catatan, maka setelah membuat surat pernyataan bahwa merasa keberatan, maka setelah itu ada konsekuensinya. Apa langkahnya? Adalah mereka mengundang jam tambahan tersendiri di rumah. Nah, itu jadi solusinya mereka orang tua sanggup mengundang guru tersendiri untuk mengatasi masalah itu. Baik, begitu ya. Jadi solusinya adalah solusi. Nah, apakah ini menurut Anda efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika di sekolah
ini di SD Lamperlor ini, apakah itu bisa berhasil? Ya, selama ini saya sudah berjalan ya, ngomongin karena apa? Saat ini yang saya ambil keputusan supaya bisa berjalan semuanya. Karena apa? Ketika dipaksa di sekolahan, anaknya malah jadi nggak berangkat. Ketika mau tambahkan, begitu. kalau ada tambahan maka dia kan jadi malah nggak efektif. Berarti mengeluh capek ya? Mengeluh capeknya itu sehingga malah kacau pembelajaran paginya. Terus kita tambahan dia sudah sudah nggak mood memang. Sehingga saya mencoba ya udah kalau dengan demikian saya coba untuk berkomunikasi dan orang tua siswa sanggup untuk menambahkan jam di luar jam sendiri. Luar biasa. Jadi itu sementara sih, kalau nanti coba kita efektivitasnya nanti kita bisa panggil mungkin ketika saya ada nggak progres betul nggak ada pembelajaran di rumah dan hasilnya seperti apa, nanti kita coba tanyakan kepada dipantau. Betul, dipantau oleh guru kelasnya. Evaluasi. Baik. Begini Bapak, apakah ada tantangannya pada saat mengambil keputusan itu? Tadi sudah ya tantangan ya? Belum ya, tantangannya ada? Tantangannya tadi Pak, saya sebenarnya tantangan saya gini, dengan adanya suatu pernyataan, saya kira orang tua akan berpikir bagaimana ya, iya kan? Ketika tantangannya, karena disitulah tantangannya. Iya, di situ ketika dia tantangannya mau menandatangani itu kan ternyata saya kira kan orang tua yang mempunyai wawasan ketika menandatangani bermaterai itu akan pikir-pikir, wah ini tantangan bagi saya untuk menawarkan mau tidaknya. Oh begitu. Bermaterai ya Pak? Bermaterai itu kan dokumen sekolah yang penting. Sehingga apa besok ketika dari mana kok sampai kelas 4 nggak bisa baca, apakah sudah dilanjut? Gitu. Ini Bapak, orang tua sudah nggak kami coba. Saya paham Pak. Nah gitu loh. Jadi tantangannya tantangan sih membujuk orang tua, tapi ternyata begitu sudah anak orang tua tantangan gitu. Paham. Kemudian apakah ada jadwal tertentu begitu untuk menyelesaikan kasus di rumah ini, apakah ya sudah mengalir saja begitu? Jadwalnya kami pantau sih, kami komunikasi sama guru kelasnya. Bagaimana Bu, ada peringatan tidak? Saya logiknya, karena permasalahan ini sebenarnya di setiap kelas ada. Oh gitu. Sampai saat ini kelas 5 ada 2 loh. Kalau misalnya kita bicarakan nanti sore ya Pak, baru selesai ya? Betul. Ini baru satu kasus. Baru satu kasus itu. Baik, luar biasa menarik ya Pak. Sebenarnya kalau kita korek lebih dalam ini permasalahan di sini ya. Pastinya berbeda dengan di sekolah saya. Iya. Kalau di sekolah pastinya happy, orang tua senang, mendukung ya. Senang. Makanya itulah menjadi bagian dari dilema saya ketika kok seperti ini nih. Terima kasih sharingnya ini luar biasa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bapak dalam mempermudah proses pengambilan keputusan ini? Saya berkomunikasi dengan teman sejawat. Kali ini ya tentunya saya yang butuh bagaimana apa ya, biasanya bidang kurikulum lah. Guru yang saya anggap lebih senior. Bisa diajak bicara. Bagaimana, apakah ada kasus yang sama di kelasnya? Bagaimana cara solusinya? Karena kita juga mungkin ada juga faktor-faktor di luar itu juga bisa. Ada faktor mungkin tidak cocok dengan guru kelasnya. Nah, bagaimana itu juga bagian pengaruh yang harus kita carikan. Iya. Nah, dari pengalaman Bapak ini, apakah ada pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Anda dalam pengambilan keputusan di masa depan? Bagaimana? Ini bagi saya pengalaman, saya juga baru pertama ini kasus seperti ini. Tapi bagi ini saya punya kesimpulan bahwa saya memberikan dampak untuk bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru. Saya yakin harusnya logikanya kita berpikirnya bahwa ketika orang tua siswa anak-anaknya dikasih tambahan, dikasih materi lebih, itu kan berbangga. Iya Pak. Jadi itu yang saya ada apa sebenarnya. Nah itu yang jadi motivasi saya. Sambil motivasi bapak guru, ciptakan lingkungan belajar yang menarik, menantang dan menyenangkan. Itu menjadi motivasi saya supaya apa? Saya yakin itu juga bagian faktor. Itu kuncinya ya Pak. Salah satu kuncinya. Seperti pembelajaran diferensiasi. Iya, gitu. Saya yakin ada satumisnya. Karena juga memang kondisi bapak ibu kan juga kan beda-beda. Makanya itu yang harus kita sampaikan. Ya saya hikmah yang saya ambil, saya memberikan motivasi itu. Apalagi saat ini ya tadi pembelajaran berdiferensiasi sangat penting, sehingga
khususnya bagaimana supaya anak-anak itu ibaratnya di sekolah itu senang betah. Begitu. Itu kan? Nah, Ya, gitu. baik Bapak, sepertinya cukup ya. Terima kasih sekali ilmunya. Saya kalau tidak sini juga tidak tahu tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya, betul. Sebenarnya mau sharing lagi, saya ingin mungkin ada banyak kasus-kasus di sekolah Betul. ini, tapi karena waktu sih Bapak. Oke. Nah, terima kasih sekali Bapak Kasirin. Sama-sama, Mbak Ika. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi maju nanti di Amin, tangan amin, Bapak, amin, amin, dan amin. prestasinya juga semakin meningkat. Amin, terima Matur kasih. nuwun sekali. Saya Semoga permisi. sukses selalu. Nggih, Ya. matur nuwun. Nggih. Selamat sore Ibu Leni. Selamat sore, Bika. Nggih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bika? Alhamdulillah baik juga Nggih, Ibu. Maaf alhamdulillah. mengganggu waktunya sore ini, Nggih, Ibu. Nggih, pada sore ini saya mendapat tugas CGP untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Siap. Siap ya Ibu. Siap, Ada beberapa insya Allah pertanyaan siap. yang akan saya Nggih. ajukan. Baik Bu Leni, di sekolah ini, sekolah yang luar biasa besar ini, nggih, muridnya Alhamdulillah, banyak, ya, pasti menemukan banyak situasi yang bermacam-macam, ya. Nah, Betul. Ibu ini bagaimana sih cara mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika, ya kan, atau bujukan moral dalam konteks sekolah Ibu, Nggih. gitu. Banyak sekali memang permasalahan yang kita hadapi ya, Nggih. terutama permasalahan dengan orang tua. Contohnya itu permasalahan-permasalahan ini harus segera kita carikan solusinya ya. Oke, baik. Oke. Baik begini Ibu. Coba Ibu bisa ceritakan lebih lanjut gak kira-kira apa sih permasalahan yang bisa menjadikan dilema untuk Ya. Ibu ini? Ya, banyak permasalahan. Ini contohnya saya ambilkan salah satunya, nggih. Nggih. Salah satunya itu begini, orang tua paguyuban ya, itu pengennya mengadakan kegiatan pembelajaran di luar, tetapi sayangnya keluar kota. Oh. Ya, keluar pada- kota. nggih. Nah, kami itu tidak ingin kalau pembelajaran itu tidak usah jauh-jauh. Seperti anjuran pemerintah Kota Iya, Semarang. betul sekali. Di Semarang itu tempat yang luar biasa, bisa dipelajari juga, Baik, bisa baik. dikunjungi kan banyak yang indah-indah ya. Jen, Ya, seperti betul itu. betul. Nah, apakah Ibu memiliki mungkin langkah-langkah atau prosedur yang ini dijalankan untuk pengambilan keputusan Ibu? Iya, betul sekali. Setelah ada orang tua pengen keluar kota, sekolahan tidak menghendaki seperti itu, saya selaku kepala sekolah mencari jalan keluar yang terbaik, Oh, melakukan pendekatan Hmm. ya dengan orang tua begitu. Jadi menurut Cari solusi Ibu yang itu terbaik. yang paling efektif dalam ini kasus piknik ini bagaimana Ibu? Cara Ya. yang paling efektif. Cara efektif ya bertemu, Nggih. kita berdiskusi untuk mencari jalan yang terbaik Iya. ya, agar semuanya bisa berjalan juga, anak-anak tetap bisa pembelajaran di luar tetapi juga tidak jauh-jauh dari Oh iya. luar kota. Jadi ada Iya. ini ya solusinya. solusinya Ibu. Nggih. nggih. Berarti ada tantangannya ya Bu. Tantangan dalam mengambil keputusan itu pasti Ibu itu juga bingung, pengennya tuh ya manut sama orang tua, satunya pengen menuruti himbauan Keinginan. pemerintah, Iya. ya kan. Nah, Benar itu sekali. tantangannya bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya ya itu tadi memang benar-benar orang tua yang Nggih. begitu kuat Nggih. keinginannya Keras, harus iya seperti itu. Oh. Tapi kita juga harus punya keputusan yang harus karena kita kan manut sama pemerintah juga ya. Berarti harus dengan Makanya, kepala dingin gitu iya, ya, tidak boleh nggih. emosi Oh, gitu lah. seperti itu. Ya, nggih. saya juga baru belajar tentang itu, Bu. Oke, berarti Ibu ini bisa memutuskan tidak dengan emosi. Iya, begitu, betul nggih. sekali. Nggih. Nggih, nggih. Apakah Ibu juga memiliki jadwal khusus mungkin dalam
menyelesaikan kasus ini begitu? Saya kira tidak ada ya jadwal karena ini kita itu kan kegiatannya banyak ya, tidak bisa ya kita yuk ditentukan hari ini asalkan kita punya waktu yang luang, kita hubungi, bisa kita selesaikan, dievaluasi juga. Iya, betul sekali. Ya, baik. Apakah ada seseorang begitu yang biasanya membantu dalam proses pengambilan keputusan dan kasus dilema etika di sekolah ini, Bu? Iya, pasti ya. Saya selalu menyertakan, terutama untuk teman-teman guru yang senior, itu selalu saya ajak untuk berdiskusi. Gitu. Ya, jadi biar semuanya enak dan juga jelas ya. Kalau ada masukan-masukan dari teman-teman itu baik. Insya Allah menghasilkan yang terbaik. Ada komunikasi ya, Bu. Itu penting ya, komunikasi nomor 1. Baik, berarti ini komunikasi Kemudian dari pengalaman Ibu ini ketika menghadapi dilema etika khususnya yang masalah piknik ini, apa pembelajaran utama yang Ibu peroleh? Mungkin bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Ya, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Intinya bahwa kita itu satu keluarga. Orang tua yang sudah mempercayai kita, mendidik anaknya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik, jangan sampai ada emosi. Sangat ini pengalamannya berarti bisa diterapkan nanti kalau ada masalah di tahun yang depan, akan datang itu jika ada seperti ini kita sudah punya pengalaman. Ini juga menambah pengalaman saya, Ibu, dengan wawancara seperti ini menambah wawasan saya juga. Maka saya mengucapkan terima kasih sama-sama atas wawancaranya, waktunya. Semoga ini sangat bermanfaat dan saya bisa menerapkan. Mungkin suatu saat nanti jika saya menjadi kepala sekolah, saya bisa belajar dari permasalahan seperti ini. Amin. Semoga kedepannya lebih sukses ya, Bu Ika. Amin. Kalau begitu saya mohon pamit, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.